Al-Fatihah. 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 Bismillahirrahmanirrahim. واستبق الباب وقدت قميصه من دبر وألف يا سيدها لدى الباب قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم واستبق الباب. Dan Nabi Yusuf dan Zulaikha berlomba-lomba al-baba menuju pintu waqaddat dan perempuan tersebut menarik qamisahu baju gamisnya Nabi Yusuf sallallahu alaihi wasallam min duburin dari belakang hingga koyak wa alfaya dan keduanya mendapati sayyidaha suaminya perempuan tersebut suaminya Zulaikha ladal bab di depan pintu. Qalat Zulaikha mengatakan ma jazau apakah balasan man orang arada yang memiliki maksud bi ahlika terhadap istrimu su'an dengan keburukan berbuat serong illa ayyusjana kecuali dia dipenjarakan aw adzabun alim atau dia dihukum dan disiksa dengan siksa yang pedih. Qala Nabi Yusuf bersabda hiya dia Zulaikha rawadatni justru yang menggodaku an nafsi merayu diriku wa syahida dan bersaksi syahidun seorang saksi min ahliha dari keluarganya Zulaikha in kana qamisuhu jika baju gamisnya Yusuf kudda qayak min kubulin dari bagian depan fasadaqat maka perempuan itu benar wa huwa sedangkan Nabi Yusuf minal kadzibin termasuk golongan orang-orang yang dusta. Wa in kana qamisuhu jika baju gamisnya Yusuf Nabi Yusuf kudda qayak min duburin dari bagian belakang fakadzabat maka perempuan itulah yang dusta wa huwa sedangkan Nabi Yusuf minas shadiqin termasuk golongan orang-orang yang benar. Falamma ra'a qamisahu ketika suaminya perempuan itu melihat qamisahu bajunya Nabi Yusuf kudda qayak min duburin dari bagian belakang qala dia berkata innahu sesungguhnya ini min kaidikunna adalah tipu dayamu wahai perempuan inna kaidakunna azim tipu dayamu benar-benar azim hebat. Yusuf wahai Yusuf arid lupakanlah an hadza dari kejadian ini wastaghfiri dan wahai istriku mohonlah ampunan lidzambika atas dosamu innaki kunti karena engkau minal khati'in termasuk orang-orang yang bersalah. Jadi setelah Zulaikha ini gagal menggoda Nabi Allah Yusuf alaihi salatu wassalam, gagal menggoyangkan imannya Nabi Yusuf, merayu Nabi Yusuf, maka Nabi Yusuf itu langsung lihat pintu, lari sekencang mungkin untuk menuju pintu biar bisa keluar. Zulaikha yang di belakangnya ngejar Nabi Yusuf enggak kalah cepatnya. Nabi Yusuf itu nabi. Seorang nabi itu tenaganya mesti melebihi tenaganya orang biasa berkali-kali lipat.
Laki-laki terus Nabi, tentu sangat kuat. Lah Zulaikha itu perempuan dan sudah agak tua. Tentu kecepatannya itu tenaganya lemah. Perempuan itu lemah. Bukan Nabi, bukan Rasul, ya jelas lemah. Perempuan gak ada yang Nabi. Kecuali ada khilafiyat. Tetapi ketika Zulaikha tadi punya keinginan, takut ketahuan itu, kecepatan Nabi Yusuf yang begitu cepat itu bisa dikejar sampai dipegang bajunya. Jadi kalau perempuan itu sudah punya keinginan, maka tenaga dia itu akan berlipat-lipat, 10 kali lipat. Laki-laki pun banyak yang tumbang. Nabi Yusuf loh, Nabi Yusuf lari, dikejar kena. Bayangkan. Apalagi yang lari santri Al-Fatah, malah maju. Nabi Yusuf mau keluar pintu, kalau Zulaikha mau nahan pintu biar gak dibuka. Sama-sama ke pintu tapi tujuannya beda. Lah di depan pintu bertepatan pas suaminya datang. Pas betul. Maka Nabi Yusuf belum sempat ngomong, Zulaikha langsung ngomong duluan. Ma jazaa'u man arada bi ahlika su' illa ayyusjana aw 'adzabun alim. Wahai suamiku, kira-kira balasan apa yang pantas bagi orang yang pengen berbuat serong kepada istrimu? Gak ada balasan kecuali dia harus dipenjara atau diadab dengan adab yang pedih, disiksa dengan siksa yang pedih. Maka tiba-tiba ada yang mengatakan saudaranya, masih ada saudara dengan Zulaikha, ada yang mengatakan bayi belum bisa ngomong itu langsung bisa membela Nabi Yusuf. Jadi di dunia itu ada 4 bayi yang sudah bisa ngomong. Yang pertama Nabi Isa, bayi bisa ngomong, Inni Abdullah atani al-kitab wa ja'alani nabiyya. Yang kedua bayinya Jurayj, bayinya perempuan yang dituduh zina dengan Jurayj. Membela Jurayj itu bayinya yang ngomong, Jurayj bukan bapak saya. Yang ketiga bayinya Masitoh. Yang keempat bayi yang menyaksikan, yang menjadi saksi untuk membela Nabiullah Yusuf alaihissalatu wassalam ini. Maka bayi tadi mengatakan, gampang aja kamu lihat itu bajunya, yang sobek yang mana? Kalau yang sobek yang belakang, berarti yang salah jelas Zulaikha. Karena Yusuf lari ditarik dari belakang. Tapi kalau bajunya itu yang sobek yang depan, berarti yang salah Yusuf, Nabi Yusuf. Karena berarti Zulaikha nyobek bajunya Nabi Yusuf itu untuk membela diri. Coba kita lihat ini. Dalam kisah ini pelajarannya itu begitu banyak. Sudah menjadi salah satu fitrahnya manusia. Manusia itu hidup itu ada yang namanya mahabbah. Mahabbah itu apa? Cinta. Jadi manusia itu namanya manusia yang hidup itu mesti ada cintanya. Makanya kok hidup kok nggak ada cinta, berarti hampa. Betul apa enggak? Maka cinta itu bisa digunakan kalau tepat dan benar. Bisa digunakan sebagai obat untuk mencari kehebatan-kehebatan, kesuksesan-kesuksesan yang begitu tinggi. Bisa didapatkan dengan obat mujarab namanya cinta. Tapi kalau cinta itu sudah salah, maka bisa menjadi racun yang merusak seluruh karir dia. Mau kubro gara-gara cinta, enggak jadi kubro. Mau hatam, sudah daurah 2, dikit lagi mau lulus, gara-gara cinta enggak lulus. Mau mondok, meneruskan sampai menjadi orang alim, menghafalkan Bukhari, gara-gara asmara enggak jadi. Jadi maknanya kalau cinta itu bisa benar, ia menjadi obat hebat. Kalau orang itu sudah cinta dengan ilmu, Imam Bukhari semalam bisa bangun 20 kali lebih. Imam Bukhari itu kalau tidur bangun lagi,
mutalaah lagi, nulis kitab, nanti tidur lagi sebentar, bangun lagi, tidur, bangun sampai puluhan kali semalam. Makanya kalau ada hati kok cinta, kok ada bumbu cinta, kok cintanya bener, Masya Allah, itu anugerah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau cintanya kok salah, maka jadi penyakit, bahkan bisa gantung gara-gara ditinggal nikah. Betul atau tidak? Padahal manusia-manusia selain para nabi, selain orang-orang hebat itu kan serba terbatas. Pinternya terbatas, wajahnya terbatas, suaranya enggak terlalu seindah para nabi. Tapi orang seperti itu saja sudah bisa membuat orang itu galau yang luar biasa. Keringatnya juga enggak wangi. Keringatnya juga enggak wangi, tapi sudah ganggu fokus yang luar biasa. Buka kita, tampak wajahnya, tengah-tengah sholat, ingat lagi, Masya Allah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Padahal yang diingat itu orangnya enggak istimewa-istimewa banget, masih biasa, enggak mandi 2 hari ya orang sampingnya bisa pingsan, biasa aja. Itu pun sudah bisa membuat gila. Gimana kalau orang itu tinggal serumah dengan Nabi Yusuf? Bayangkan gilanya itu seperti apa. Lah orang yang sudah tinggal serumah dengan Nabi Yusuf, maknanya rasa cintanya itu dalam. Karena Nabi Yusuf itu orang yang tertampan nomor 2 setelah Rasulullah SAW. Tertampan nomor 2. Kayak apa itu? Orang yang sudah secinta itu dengan Nabi Yusuf. Sudah cintanya bukan cinta mati, cinta hidup mati lagi, hidup lagi. Tetapi ketika dia sudah mau ketahuan dengan majikannya, dengan suaminya, akhirnya orang yang dicintai dikorbankan demi keselamatan dirinya. Coba bayangkan, Zulaikha itu cinta dengan Nabi Yusuf itu sangat dalam. Bukan hanya dalam, sangat-sangat dalam, amik, dalam betul. Tapi kalau sudah sampai titik milih kamu atau kasihmu, mana yang harus kena? Akhirnya dia harus mengorbankan kekasihnya, yang penting saya selamat. Ma jaza'u man arada bi ahlika su'. Wahai suamiku, kira-kira orang yang pengen ganggu istrimu itu diapakan kira-kira? Maknanya bagaimana? Maknanya hakikatnya manusia itu paling cinta kepada dirinya sendiri. Bukan kepada yang lain, kepada dirinya sendiri itu. Bukan kepada yang lain. Orang suka dengan makanan yang enak-enak, suka dengan panggang, dengan kopi, dengan apa? Kenapa? Karena kopi itu membuat enak lidah dia. Panggang itu membuat nyaman, membuat lezat lidah dia. Maka dia suka dengan panggang. Pak, saya ini suka dengan rumah mewah, suka dengan mobil yang bagus-bagus. Kenapa? Bukan suka dengan mobilnya aslinya. Karena mobil itu bikin nyaman dia, kasur yang empuk itu bikin nyaman dia, rumah yang megah itu meningkatkan harga diri dia, sehingga dipanggil sebagai sultan. Betul apa enggak? Jadi bukan mencintai rumah. Karena rumah itu menjadi diri dia hebat, akhirnya cinta dengan rumahnya. Karena mobil itu akan membuat gengsi kepada dia, maka suka dengan mobilnya. Orang itu paling cinta dengan siapa? Anaknya. Anak itu adalah buah hati, darah daging. Ini anak saya, Pak. Hidup saya, mati saya untuk anak saya, Pak. Coba lihat di akhirat. Bagi orang yang enggak ditolong oleh Allah, yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi. Ketika genting anakku dibuang, yang penting saya selamat. Enggak ada anak-anakan lagi di sini. Walaupun ibu itu orang paling sayang dengan anaknya, yang melahirkan dia, mengandung dia 9 bulan. Tapi kalau sudah suruh milih akhirnya, ya saya yang selamat, anak enggak apa-apa. Lari ketemu anaknya di akhirat. Kalau orang yang tidak ditolong oleh Allah. Seorang suami bilang kepada istrinya ketika pengantin baru, wah istriku, pokoknya cinta kita itu sehidup semati. Kamu lihat, ini gombalnya gombal mukio betul. Pokoknya saya itu nggak bisa hidup kalau nggak ada kamu tuh nggak bisa.
Nanti kalau istrinya mati, pengen mati nggak suaminya? Ditinggal itu di kuburan yang gelap gulita itu. Baru 2 hari sudah nikah lagi. Secinta-cintanya seorang anak dengan bapaknya meninggal, anaknya mau menemani di kuburan? Enggak. Seharusnya kalau cinta hidup semati ya masuk aja kuburan bareng berdua sana. Enggak. Kecuali orang gila. Normalnya manusia walaupun cinta kepada anaknya meninggal ya sedih, seminggu, 2 minggu, 3 minggu ya lupa. Manusia itu seperti itu.